Di dalam bus kampus yang penuh sesak di Jakarta pagi itu, Rea dengan kasar mendorong bahu Rian sambil berteriak keras, "Tidak ada tempat untuk orang seperti kamu, homo." Rian terhuyung mundur, tangannya memegang tas ransel erat-erat, wajahnya memucat di antara kerumunan mahasiswa yang langsung menoleh. Udara panas dan bau keringat campur suara klakson di luar jendela seolah membeku saat kata-kata itu menggema. Rian tidak menjawab, hanya menunduk dan berpegangan pada tiang besi, tapi dalam hati ia merasa seperti ada pisau yang menusuk dada. Sudah berbulan-bulan ia berusaha menjaga proil rendah di kampus Universitas Indonesia, tapi insiden ini seperti membuka luka lama yang belum sembuh. Rea, si bintang basket tim kampus yang selalu dikelilingi teman-teman, tertawa sinis lalu duduk di kursi yang kosong itu, kakinya disilangkan seolah tidak ada yang salah. Penumpang lain mulai berbisik-bisik, beberapa tertawa kecil, yang lain pura-pura tidak mendengar. Rian menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi Jakarta yang mulai terang oleh matahari pagi, tapi pikirannya melayang ke rumah orang tuanya di pinggiran Depok, di mana setiap makan malam selalu diakhiri pertanyaan, "Kapan bawa pacar pulang?" yang membuatnya sulit tidur. Sesampainya di kampus, Rian langsung berjalan ke kelas dengan langkah cepat, berharap tidak ada yang mengingat kejadian tadi. Tapi berita menyebar cepat di grup chat mahasiswa. Dimas, sahabatnya yang juga satu angkatan di jurusan psikologi, sudah menunggu di depan pintu kelas dengan wajah khawatir. "Kamu baik-baik saja, Ian?" "Gue dengar Rea lagi-lagi main kasar," kata Dimas pelan sambil menepuk bahu Rian. Rian hanya mengangguk lemah, mencoba tersenyum. "Biasa saja, Mas. Gue sudah terbiasa." Tapi dalam hati ia tahu ini bukan biasa. Sejak SMA, Rian sudah menyadari dirinya berbeda. Ia suka laki-laki, tapi di Indonesia, kata guide seperti kutukan yang bisa menghancurkan keluarga. Ayahnya, seorang pegawai negeri yang taat beribadah, pernah bilang kalau ada anak seperti itu di keluarga, lebih baik tidak diakui. Ibunya hanya diam dan menangis diam-diam setiap kali topik itu muncul. Rian belajar menyembunyikan perasaannya, fokus kuliah, dan hanya berbagi rahasia dengan Dimas yang selalu mendukung tanpa pernah memaksa. Siang itu, setelah kuliah, Rian pulang naik ojek online. Rumah kecil di kompleks perumahan Depok terasa lebih sempit hari ini. Ibunya sedang memasak di dapur, aroma rendang menguar. "Kamu pulang cepat, Nak." "Muka pucat gitu?" tanya ibunya sambil menyendok nasi. Rian duduk di meja makan, tangannya gemetar sedikit. "Gak apa-apa, Bu. Cuma capek." Ayahnya baru pulang dari masjid, duduk di kursi tamu sambil membaca koran. "Kamu harus lebih kuat, Rian. Di kampus banyak godaan. Jangan sampai tersesat." Kata-kata itu seperti tamparan halus. Rian tahu ayahnya mencurigai sesuatu sejak ia menolak dijodohkan dengan anak tetangga tahun lalu. Malam harinya, Rian berbaring di kamar kecilnya, menatap langit-langit. Ponselnya bergetar, pesan dari Dimas, "Besok ada kelompok tugas bareng Rea. Kamu siap?" Rian menghela napas panjang. Ia tidak punya pilihan. Kehidupan kampus harus terus berjalan, meski hatinya masih terasa perih. Sementara itu, di rumah mewah Rea di kawasan Pondok Indah, suasana berbeda. Rea duduk di meja makan mewah sambil bermain ponsel, ibunya menyajikan ayam goreng. "Kamu jangan suka kasar sama orang, Re. Itu dosa," kata ibunya pelan. Rea hanya tertawa. "Dia yang aneh, Bu. Orang kayak gitu nggak boleh dibiarkan." Ayahnya, seorang pengusaha sukses yang aktif di masjid, mengangguk setuju. "Betul. Kita harus jaga nama baik keluarga." Rea teringat kakak laki-lakinya, Adi, yang hilang 5 tahun lalu setelah bertengkar hebat dengan ayah. Adi pergi begitu saja, tidak ada kabar. Rea dulu kecil, tapi ia masih ingat tangisan ibunya di malam hari. Ia menggelengkan kepala, mengusir pikiran itu. Besok ia akan bertemu Rian lagi di kelompok tugas. Ia tidak peduli.
Bagi Rea, dunia ini hitam putih dan orang seperti Rian tidak punya tempat. Pagi berikutnya di ruang kelompok tugas Akultas Psikologi, suasana tegang sejak awal. 5 mahasiswa duduk mengelilingi meja bundar, proyek tentang pengaruh stigma sosial terhadap kesehatan mental menjadi topik yang ironis. Rea duduk di ujung meja, kakinya bergoyang tidak sabar, sementara Rian mencoba fokus pada catatan laptopnya. Dimas duduk di sebelah Rian, memberi dukungan diam-diam lewat pandangan. Kita bagi tugas ya, kata ketua kelompok, seorang cewek bernama Sinta. Rea dan Rian, kalian riset kasus di masyarakat Indonesia. Rea mendengus keras. Kenapa gue harus bareng dia, tanyanya tanpa malu. Rian menahan napas, tangannya mengepal di bawah meja. Kalau nggak suka, ganti saja, jawab Rian pelan tapi tegas. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Rea terkejut sebentar, tapi lalu tertawa. Oke, homo berani juga ternyata. Setelah pertemuan, Rian dan Dimas jalan bersama ke kantin. Kamu hebat tadi, Yan, kata Dimas sambil membeli es teh. Rian tersenyum tipis. Gue capek disembunyikan terus, Mas. Tapi kalau terbuka, keluarga gue hancur. Dimas mengangguk paham. Ia sendiri pernah mengalami hal serupa sebelum pindah ke Jakarta dan menemukan komunitas kecil yang saling mendukung. Kita punya hak hidup normal, kan? Cinta itu nggak pilih gender. Percakapan mereka terhenti saat Rea lewat dengan genya, melempar pandangan sinis. Malam harinya, Rian menerima telepon dari Dimas lagi. Ada acara gathering kecil di kai dekat kampus besok malam. Cuma teman-teman yang bisa dipercaya. Mau ikut? Ada seseorang yang mungkin bisa bantu proyek kita. Rian ragu tapi akhirnya setuju. Ia butuh tempat bernapas. Di rumah Rea, suasana makan malam tegang. Ayahnya membahas bisnis, tapi tiba-tiba bertanya, kamu masih ingat Adi? Rea membekuk. Kenapa tiba-tiba ya? Ayahnya menghela napas. Dia kirim pesan kemarin. Katanya mau pulang sebentar. Tapi kalau dia bawa masalah lama, kita usir lagi. Rea merasa dada sesak. Adi, kakak yang dulu selalu melindunginya, pergi karena ayahnya menemukan cat mesra dengan teman laki-laki. Saat itu Rea baru 15 tahun dan ia belajar bahwa penyimpangan seperti itu tidak boleh ada di keluarga mereka. Malam itu Rea sulit tidur, mimpi buruk tentang Adi kembali. Pagi harinya di kampus, ia melihat Rian lagi di perpustakaan, sedang mencari buku tentang stigma di Indonesia. Rea mendekat tanpa sadar. Lo riset apa sih? Tanyanya kasar. Rian menjawab tenang, untuk proyek. Kenapa mau bantu? Rea terdiam lalu pergi tanpa jawaban. Dalam hati ada sesuatu yang mulai goyah. Minggu berganti, proyek kelompok semakin dekat deadline. Rian dan Rea terpaksa bertemu lebih sering di luar jam kuliah. Suatu sore di perpustakaan, Rian sedang mengetik laporan ketika Rea datang terlambat dengan muka kusut. Gue baca draft lo. Lumayan juga, kata Rea sambil duduk di depan. Itu pujian pertama. Rian terkejut. Makasih. Lo bagian survei masyarakat gimana? Mereka mulai diskusi dan untuk sesaat, prasangka seolah hilang. Rea menceritakan sedikit tentang keluarganya yang ketat, tanpa menyebut Adi. Rian mendengarkan, merasa ada kesedihan di balik sikap kasar Rea. Kadang keluarga nggak ngerti kita, Re. Tapi kita harus cari jalan sendiri, kata Rian pelan. Rea menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan. Malam itu, Rian pergi ke kai gathering bersama Dimas. Di sana ia bertemu Dimas dan beberapa teman lain, termasuk seorang pemuda bernama Ardi yang bekerja sebagai konselor kesehatan mental. Ardi berbagi cerita tentang klien-kliennya yang mengalami penolakan keluarga karena orientasi seksual. Rian merasa lega bisa bicara terbuka. Aku punya pacar sekarang, namanya Dimas, dan kami saling jaga, kata Rian dalam hati, meski belum berani bilang langsung.
Keesokan harinya, bencana kecil terjadi. Ibu Rea masuk rumah sakit karena tekanan darah tinggi. Rea panik, meninggalkan kampus cepat. Tanpa sengaja, Rian yang sedang lewat depan rumah sakit karena ada tugas lapangan, melihat Rea sendirian di ruang tunggu. "Kamu butuh bantuan?" tanya Rian spontan. Rea awalnya menolak, tapi akhirnya menginginkan Rian duduk menemani. Mereka bicara panjang lebar malam itu. Rea cerita tentang Adi, bagaimana kakaknya hilang setelah diusir. "Gue dulu benci dia karena bikin keluarga hancur," kata Rea dengan suara bergetar. Rian terdiam, lalu berkata, "Mungkin Adi juga menderita, Re. Cinta nggak salah, yang salah adalah cara kita menghakimi." Rea menangis diam-diam. Saat itulah, tanpa Rea sadari, Rian sudah menghubungi seseorang yang ternyata kenal Adi melalui komunitas. Rahasia mulai terbongkar. Pagi harinya di rumah sakit, Ibu Rea sudah sadar. Rea pulang sebentar untuk mandi, tapi saat kembali, ia melihat Rian masih di sana, bicara pelan dengan dokter. "Lo nggak usah repot," kata Rea, tapi nada suaranya sudah tidak kasar. Rian tersenyum. "Kita tim, kan?" Malam itu, Adi benar-benar muncul di rumah sakit. Ia datang dari Bandung setelah Rian diam-diam menghubunginya lewat Ardi. Rea membeku melihat kakaknya yang sudah berubah, lebih tenang, dengan pasangan laki-lakinya menunggu di luar. "Lo masih hidup," kata Rea tergagap. Adi memeluk adiknya. "Ma, Re. Aku pergi karena takut. Tapi sekarang aku bahagia." Ayah Rea yang datang kemudian marah besar, tapi ibunya menangis dan memeluk Adi. Di tengah kekacauan itu, Rea teringat insiden di bus. Ia menatap Rian yang berdiri di pojok ruangan dan untuk pertama kalinya merasa sangat menyesal. Gue salah besar sama lo, Ian." "Ma," kata Rea pelan di koridor rumah sakit. Rian hanya mengangguk. "Kita semua belajar, Re." Kembali ke kampus, berita tentang keluarga Rea menyebar pelan. Rea mulai menghindari geng lamanya yang suka meledek. Ia malah sering duduk bersama Rian dan Dimas di kantin. "Gue dulu mikir dunia ini cuma hitam putih. Sekarang gue bingung," aku Rea suatu sore. Rian mendengarkan berbagi cerita tentang perjuangannya sendiri. "Di Indonesia, kita harus kuat 2 kali lipat, Re. Keluarga, agama, masyarakat semua menekan." Rea mengangguk. Tapi tidak semua berjalan mulus. Teman lama Rea, seorang bernama Tony, merasa dikhianati dan mulai menyebarkan rumor buruk tentang Rian di kampus. "Dia yang bikin Rea berubah. Pasti ada yang aneh," kata Tony di grup chat. Rian mendapat pesan ancaman dan suatu hari di parkir motor, Tony menghadangnya. "Lo jangan deket-deket Rea lagi, homo." Rian mundur, tapi Dimas datang menolong. Rea yang kebetulan lewat, langsung berdiri di depan Rian. "Cukup, Ton. Gue yang salah dari awal." Itu adalah pengorbanan pertama Rea. Ia kehilangan beberapa teman tapi menemukan kedamaian baru. Proyek kelompok selesai dengan nilai tinggi dan presentasi di depan kelas menjadi momen penting. Rea yang dulu selalu sombong, kini berdiri di samping Rian dan mempresentasikan bagian tentang penerimaan keluarga terhadap perbedaan orientasi. Suaranya bergetar saat menceritakan kisah kakaknya secara anonim. Rian menatapnya dengan bangga. Setelah presentasi, dosen memuji. "Ini bukan hanya tugas, ini kesadaran." Malam harinya, Rian mengajak Rea ke kai kecil tempat komunitas berkumpul. Rea ragu tapi datang. Ia melihat Rian dan Dimas berpegangan tangan pelan di bawah meja, dan untuk pertama kalinya tidak merasa jijik, melainkan iri pada keberanian mereka. "Gue belum siap terbuka sepenuhnya, tapi gue nggak mau jadi pembuli lagi," kata Rea. Rian tersenyum. "Langkah kecil dulu, Re. Yang penting hati lo berubah." Di rumah Rian, suasana mulai mencair. Ayahnya mendengar dari tetangga tentang insiden kampus, tapi kali ini ia tidak marah. Ibunya yang diam-diam menghubungi Dimas lewat Rian, akhirnya bertemu dan bicara panjang.
Asal anakku bahagia, Bu, kata Rian suatu malam. Ayahnya menghela napas. Kita coba pahami, nak. Tapi pelan-pelan ya. Itu adalah titik balik. Sementara Rea pulang ke rumahnya, Adi masih tinggal beberapa hari. Mereka bicara sampai pagi tentang masa kecil, tentang luka, dan tentang Ma. Rea menangis di pelukan kakaknya. Gue nyesel banget sama Rian. Dia baik, yah. Gue yang buta. Ayah Rea diam lama, lalu berkata, mungkin kita semua perlu belajar lagi. Tekanan masyarakat masih ada, tetangga bergosip, tapi keluarga Rea mulai berubah. Rian dan Rea menjadi sahabat sejati, saling dukung dalam kuliah dan kehidupan. Beberapa bulan kemudian, kampus merayakan Estial Budaya. Rian dan Dimas berjalan bersama di taman kampus yang penuh lampu warna-warni, tangan mereka bersentuhan pelan di antara kerumunan. Rea melihat dari kejauhan, tersenyum sendiri. Ia sudah berani bicara terbuka di kelompok kecil, dan mulai aktif di organisasi kesehatan mental kampus. Rian merasa hidupnya lengkap, keluarga mulai menerima, sahabat baru, dan cinta yang tenang bersama Dimas. Mereka duduk di bangku taman, angin malam Jakarta sejuk. Dimas memeluk Rian pelan. Kita berhasil, Yan. Rian mengangguk, mata berbinar. Di kejauhan, Rea berjalan pulang, membawa buku tentang penerimaan diri yang dipinjam dari Rian. Perjalanan masih panjang, tapi benih perubahan sudah tumbuh. Di Indonesia yang penuh warna dan tantangan ini, kisah Rian, Rea, dan banyak orang lain mengajarkan bahwa prasangka bisa runtuh ketika kebenaran terungkap. Apakah pengampunan selalu mungkin dalam keluarga yang menghadapi orientasi seksual berbeda? Benar atau salah?